Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah diberi hidayah taufik inayah sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, mencari ilmu, berdialog. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita laksanakan. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh. Dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Tema kali ini adalah tentang memimpin hal-hal yang kecil sebelum kepada yang besar. Kita tentu saja harus memimpin hal yang kecil dulu sehingga berhasil yang kecil-kecil, lalu akan memimpin hal yang besar. Apa saja hal yang kecil itu? Diantaranya adalah memimpin tangan sendiri. Tangan sendiri harus dipimpin dengan baik, ya, harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuku yang panjang dipotong sehingga tidak ada kotoran, sehingga untuk makan juga akan bersih, higienis, sehingga kita itu menjaga kesehatan tangan kita. Tangan kita harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk melaksanakan sholat, berwudu, ya, untuk berkarya, menulis, mengetik, ya, untuk bekerja dengan tangan. Kalau sudah berhasil memimpin tangan, insya Allah akan bisa memimpin orang lain. Pastikan bahwa kita itu bisa memimpin tangan kita sendiri. Lalu kita evaluasi, kita lihat tangan istri kita juga sama, ya kan? Kalau tangannya masih kotor, masih panjang, kukunya belum dipotong, ingatkan pada istri kita, termasuk pada anak-anak kita, ya, tangannya ya yang masih kotor, ya, kukunya belum dipotong-potong, ya kan, sehingga kotor. Maka ingatkan tangan anak kita, tangan istri kita, lalu tangan saudara kita, ya, tetangga kita, ya, satu RT, ya, kita ingatkan bahwa tangan itu adalah untuk beribadah. Tangan itu adalah amanah dari Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan kemaksiatan. Tangan ini adalah anugerah dari Allah yang luar biasa berharga, sehingga dengan tangan ini kita bisa bekerja, dengan tangan ini kita bisa mengetik, dengan tangan ini kita bisa melaksanakan berwudu, sholat, dan sebagainya. Pastikan tangan kita dulu taat pada Allah, lalu istri kita juga taat pada Allah, anak kita taat pada Allah, lalu Pak RT dan warganya juga pastikan menggunakan tangan yang bermanfaat sehingga taat pada Allah. Lalu satu RW menggunakan tangan yang taat pada Allah. Lalu Pak Lurah dan warganya menggunakan tangan taat pada Allah. Ya, gunakan tanda tangan yang memang untuk kebaikan. Lalu Pak Camat, ya kan, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, bahkan Presiden, anggota Dewan, ya, para pejabat semuanya gunakan tangan ini untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dunia ini akan tenang, tentram, damai, bahagia karena semua orang sudah menggunakan tangan sesuai dengan fungsinya dan selalu taat pada Allah. Janganlah kita berbuat dosa dengan tangan. Ya, jadi dari rakyat sampai pejabat menggunakan tangan sesuai dengan ketentuan Allah sehingga taat pada Allah. Banyak orang menggunakan tangan tidak taat pada Allah sehingga jatuh, hancur, derajatnya turun, ya, karena tidak taat pada Allah. Gunakan tangan ini taat pada Allah
sehingga kita itu akan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan tangan kita bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alai wa abu bi dan faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Para pejabat menggunakan tangan, ya, tanda tangan ini menentukan nasib bangsa negara termasuk agama. Gunakan untuk taat patuh hanya kepada Allah SWT, sehingga kita diampuni dosa-dosanya. Karena tangan ini adalah karunia Allah, amanah dari Allah, gunakan untuk ibadah hanya kepada Allah SWT. Yang kedua adalah hati. Ya, hati kita adalah titipan Allah. Pastikan bahwa hati kita itu bersih dari dosa, bersih dari berbagai macam dendam, angkuh, takabur, riya, sombong. Bersihkan hati kita sehingga hati kita bersih, hati kita penuh dengan kedamaian, ketentraman. Jangan banyak dosanya, hati kita itu banyak dosanya kalau kita itu tidak bisa menjaga, memimpin hati. Juga lihat istri kita, hatinya seperti apa. Pastikan bahwa istri kita itu hatinya juga bersih, taat pada Allah. Termasuk anak-anak kita. Pastikan anak kita itu hatinya juga bersih, sehat, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersih, istri kita bersih, anak kita bersih dari hati yang kotor, dibersihkan sehingga kita bisa berdakwah. Satu RT bersih hatinya, luar biasa. Pak RT bersih hatinya, Pak RW bersih hatinya, Pak Lurah bersih hatinya, Pak Camat bersih hatinya, Pak Bupati Wali Kota bersih hatinya, Pak Gubernur bersih hatinya, Pak Presiden bersih hatinya, anggota Dewan, DPR bersih hatinya, Indonesia semua bersih hati. Pastikan bahwa Indonesia itu ya, rakyatnya bersih hatinya sehingga aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera, sehingga tidak ada permusuhan ya, di sekitar kita. Maka hati kita bisa taat pada Allah, tetapi juga bisa tidak taat pada Allah, mengikuti langkah syaitan. Kita berlindung kepada Allah supaya hati kita semua taat patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga mulut kita. Pastikan bahwa mulut kita itu sudah bertobat kepada Allah. Ya. Karunia terbesar mulut kita ini. Amanah. Kita dikasih amanah berupa mulut. Gunakan mulut kita untuk berdakwah, gunakan mulut kita untuk berbicara yang baik. Ya, kalau tidak bisa berbicara baik, mendingan diam. Ya, sehingga kita itu benar-benar mengucapkan kebesaran Allah, mengucapkan yang selalu bermanfaat, mengucapkan yang selalu berfaedah, sehingga kita itu menyampaikan ilmu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan mulut kita itu taat pada Allah. Jangan berbuat dosa dengan mulut. Kalau sudah terlanjur berbuat dosa, istighfar perban. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alaiya wa abu bika bi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hati kita bersih. Kalau hati kita sudah bersih, pastikan istri kita menggunakan mulut juga bersih juga. Ya, pastikan istri kita selalu berbicara yang baik, selalu berbicara yang pahala, membesarkan kebesaran Allah. Jangan berbohong, jangan khianat. Istri sudah menggunakan mulut dengan baik, lalu anak kita juga menggunakan mulut dengan baik, lalu Pak RT menggunakan mulut dengan baik, Pak RW menggunakan mulut dengan baik, Pak Lurah juga sama. Ya,
ucapannya selalu berguna, berfaedah, bermanfaat. Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Gubernur, Pak Presiden, anggota Dewan, para pejabat semua menggunakan mulut dengan sebaik-baiknya, sehingga mulutnya adalah calon ahli surga. Ya. Selalu bermanfaat, setiap ucapannya berguna, berfaedah, sehingga dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap ucapan selalu berguna, berfaedah, bermanfaat bagi orang lain, dan selalu membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga telinga, pastikan telinga kita itu mendengarkan hal yang baik saja, jangan mendengarkan yang tidak baik, sehingga telinga kita itu diampuni dosanya. Perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Pastikan bahwa telinga kita mendengarkan yang baik-baik saja. Kalau ada ucapan yang tidak baik, mendingan kita menghindar dari itu. Telinga kita baik, istri kita telinga juga tidak mendengarkan yang tidak baik. Anak kita, pastikan anak kita juga mendengarkan hal yang baik-baik saja. Lalu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden, Pak Menteri, semuanya, anggota Dewan, semuanya menggunakan telinga dengan baik, sehingga telinganya tidak berbuat dosa. Telinganya ahli surga. Sehingga Allah mencintai kita semua karena menggunakan telinga sesuai dengan amanah dari Allah. Telinga kita digunakan untuk yang baik-baik saja, mendengarkan yang baik-baik saja. Begitu juga hidup kita, ya kan, gunakan sesuai dengan ketentuan Allah. Istri kita juga sama, anak kita, para pejabat, semuanya menggunakan hidung sesuai dengan ketentuan Allah, sehingga tidak berdosa dengan hidung. Jadi ahli surga. Mata kita, tundukkan pandangan kepada yang bukan muhrimnya, jangan melihat sesuai dengan keinginan kita, syahwat kita akan memuncak karena kita melihat yang bukan muhrimnya. Nafsu misalnya, ada nafsu lawama, amarah, sufia, ada mutmainah. Kita pertahankan yang mutmainah. Mutmainah adalah nafsu yang baik, tenangan jiwa, karena kita bisa menundukkan pandangan. Tundukkan pandangan kepada orang yang bukan muhrimnya. Pastikan bahwa mata kita taat pada Allah. Ya. Lalu istri kita juga taat pada Allah, pandangan matanya. Anak kita pastikan taat pada Allah. Lalu para pejabat yang lain taat pada Allah. Dari RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Presiden, anggota Dewan, para pejabat semuanya taat pada Allah matanya, sehingga menjadi ahli surga semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alis, pastikan kita taat pada Allah, jangan dicukur habis, jangan dilukis-lukis. Kita cek dulu istri kita, cek dulu anak kita, cek dulu para pejabat yang lain, bahwa alisnya cukup dirapihkan saja, ya. Jangan dikerok sampai habis, ya. Rapihkan, pastikan bahwa alis kita itu rapi. Otak kita, pastikan bahwa otak kita itu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir positif, berpikir untuk kemajuan agama, bangsa, negara, ya. Sehingga otak kita menjadi cerdas, selejitkan otak kita. Jadi cerdas, intelektualnya cerdas, emosional cerdas, spiritualnya cerdas, intelektualnya, verbalnya cerdas, verbal yang taat pada Allah, visualnya cerdas, menggunakan visual yang taat pada Allah, kinestetiknya cerdas, kinestetik yang taat pada Allah, intrapersonalnya cerdas, intrapersonal yang taat pada Allah.
interpersonalnya cerdas, interpersonal yang taat pada Allah. Naturalisnya cerdas, naturalis yang taat pada Allah. Ritmiknya cerdas, ritmik yang taat pada Allah. Sehingga pastikan kecerdasan kita itu taat pada Allah, ya, dan sehingga kita jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecerdasan kita. Lalu pastikan istri juga kecerdasannya taat pada Allah. Banyak orang yang cerdas tetapi tidak benar. Kita pastikan bahwa kita benar dan cerdas, istri kita benar dan cerdas, anak kita benar dan cerdas, Pak RT kita benar dan cerdas, Pak RW kita benar dan cerdas, Pak Lurah kita cerdas, benar, Bupati Wali Kota kita benar, cerdas, ya, Pak Gubernur, Pak Presiden, DPR, semua pejabat berpikir benar dan berpikir cerdas serta taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Indonesia akan makmur. Termasuk rambut. Nah, rambut juga ada yang taat pada Allah, ada yang tidak taat pada Allah. Ya, yang sudah putih disemir hitam, nah itu tandanya tidak taat pada Allah. Pastikan kita tidak menyemir hitam. Ya. Lalu istri kita juga sama, anak kita juga. Lihat, evaluasi, selidiki, benar tak taat pada Allah rambutnya? Kalau sudah taat semua pada Allah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Bupati, ya, Pak Camat, Pak Wali Kota, Gubernur, Presiden, Dewan, semuanya, para pejabat, rambutnya semua taat pada Allah sehingga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua bertobat kepada Allah. Siapakah yang bertobat kepada Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan yang mensucikan. Pastikan semuanya. Dari kita, keluarga kita, terus sampai presiden, semuanya bertobat pada Allah SWT. Perut kita pastikan makanan yang halal saja. Ya, jangan sampai yang haram. Ya, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Sudah kita makan yang halal. Pastikan istri kita juga makannya halal, anak kita makanannya halal. Ya. Lalu Pak RT semua pastikan makanannya halal, Pak RW makanannya halal, Pak Lurah makanannya yang halal-halal saja, Pak Camat makanannya halal-halal saja, yang haram tinggalkan. Ya. Pak Bupati Wali Kota makanannya yang halal, Pak Gubernur makanannya halal, Pak Presiden makan yang halal, semuanya. Anggota dewan semua, para pejabat semua, menteri semua selalu makan yang halal. Berkah, dunia ini akan berkah, akan aman, tentram, bahagia, dan akan makmur. Indonesia akan makmur, bahkan semua masyarakat dunia akan tenang, tentram, damai, bahagia, dan sebagainya. Termasuk ya, farji kita, janganlah berzina, mendekati zina aja tidak boleh, apalagi berzina. Pastikan bahwa kita terbebas dari perzinahan, perselingkuhan, ya kan? Homoseksual, lesbi dan sebagainya. Pastikan kita terhindar dari hal itu. Kita ya kan, berdoa pada Allah supaya farji kita itu taat kepada Allah. Pastikan istri kita juga taat pada Allah, anak kita taat pada Allah, Pak RW taat pada Allah, Pak RW taat pada Allah, Pak Lurah taat pada Allah, Pak Camat taat pada Allah, Pak Gubernur, Bupati taat pada Allah, Wali Kota taat pada Allah, Pak Menteri, Presiden taat pada Allah, semua taat pada Allah, semua pemimpin taat pada Allah. Ini luar biasa hebat, sehingga tidak ada persinahan. Kaki juga sama, ini amanah dari Allah. Gunakan, melangkahkan kaki yang baik-baik saja untuk rajin sholat berjamaah. Begitu mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langkahkan kaki kita ke masjid tepat pada waktunya, beribadah
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan bahwa kita itu memakmurkan masjid. Anak-anak kita juga pastikan memakmurkan masjid. Pak RT dan lingkungannya, masyarakatnya memakmurkan masjid. Pak RW memakmurkan masjid. Pak Lurah memakmurkan masjid. Pak Camat ya, dan jajarannya memakmurkan masjid. Pak Gubernur memakmurkan masjid. Pak anggota dewan memakmurkan masjid, presiden memakmurkan masjid, menteri-menteri yang memakmurkan masjid semua, sehingga masjid penuh seperti sholat subuh berjamaah seperti itu penuh, seperti sholat Jumat penuh, Jumat penuh, subuh penuh, asar penuh, maghrib penuh, isya penuh, subuh penuh dengan sholat berjamaah. Nah, ini kebangkitan Islam itu ketika masjid penuh dengan orang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti tauhidnya akan benar. Orang yang memakmurkan masjid ada tauhid uluhiyah, rububiyah, qauliyah, dekodiyah, amaliyah, pasti benar bahwa satu-satunya zat yang disembah hanyalah Allah. Satu-satunya yang mengatur hidup kita hanyalah Allah. Yang menghidupkan dan mematikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengasih rizki adalah Allah. Yang mengasih jodoh adalah Allah. Maka kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan kita pasrah kepada Allah. Istri kita pasrah kepada Allah. Anak kita pasrah kepada Allah. Dan semua pemimpin pasrah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebenarnya sholatku, ibadahku, hidup matiku semua hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan akan datang dari langit dan Indonesia bahkan dunia akan adil, makmur, tenang, tentram, damai, bahagia, sehingga akan sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diampuni seluruh dosa-dosanya. Rambut kita ya Allah, ampunilah rambut kita ya Allah. Otak kita ampunilah dosa-dosa otak kita yang kadang yang berpikir negatif ya Allah, ampunilah dosa-dosa pikiran kita, alis kita, mata kita ya Allah, ampunilah dosa semuanya. Mudah-mudahan kita diampuni. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Telinga kita ampunilah ya Allah, hidung kita ampuni ya Allah, mulut kita yang selalu banyak dosanya ampunilah ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hati kita ampunilah ya Allah dari hal-hal yang negatif. Astagfirullahaladzim. Tangan kita ampuni ya Allah, terlalu banyak dosa. Dengan hati kita ampunilah perut kami ya Allah, mungkin banyak makan yang haram, ampunilah ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa na'amlika wa na'ahdika wa amlika mastata wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aqulu laka bi ni'matika tughfiru fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Farji kita ampuni ya Allah. Kita sering melaksanakan perbuatan dosa, sering kita mengikuti hawa nafsu setan, ampunilah. Farji kita terlalu banyak dosa, astagfirullahaladzim, ampunilah. Kaki kita ya Allah, ampunilah dosa-dosa kita, dosa kita, dosa istri kita, dosa anak kita, dosa para pemimpin kita, dosa rakyat kita semuanya ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.